Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Elvira Hadiana, nomor induk mahasiswa 220501010054. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah yang mana pada hari ini, waktu ini, dan di tempat ini saya dapat membuat video ini dalam pemenuhan nilai tugas pada mata kuliah Bahasa Indonesia semester 4 di program studi PJJ Komunikasi Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas atau membedah buku yang terkait dengan jurusan yang saya ambil, yakni ilmu komunikasi. Yang pertama, Bicara Itu Ada Seninya, ditulis oleh Oh Soo-hyang, dosen dan pakar komunikasi yang terkenal di Korea Selatan. Buku ini dijabarkan agar dapat dimengerti oleh siapa saja, bukanlah untuk kalangan khusus, melainkan untuk orang-orang biasa yang tumbuh sedikit demi sedikit sebanyak buliran keringat usahanya. Kekurangan yang ada di dalam buku ini terlalu banyak narasi pada buku, lebih baik diperbanyak tips dan trik public speaking. Sementara, kelebihan yang ada dalam buku ini, seperti membaca rangkaian puisi, kalimat-kalimatnya singkat, jelas dan tidak berbelit-belit, tetapi mengena di hati. Buku ini sangat berguna untuk para siswa dan para dosen yang memberikan kuliah. Buku ini diperlukan oleh semua orang yang terlibat dalam bidang penyiaran. Alasan saya memilih buku ini menyangkut jurusan yang saya ambil, yakni ilmu komunikasi, serta terdapat juga dalam mata kuliah manajemen public relation. Opini saya mengenai buku ini, menurut saya kalau cover pada buku didesain agar lebih menarik lagi. Kedua, Public Relation dan Periklanan, ditulis oleh banyak penulis diantaranya Khairul Fadri, Muhammad Reza Thorik, Arya Pratama, Dwi Widayanti, dan lain-lain, yang berasal dari universitas yang ada di Indonesia. Solusi bagaimana cara menghadapi revolusi industri 4.0 di setiap penelitian juga sudah dicantumkan sumber-sumber yang lengkap. Public Relation dalam buku ini berisi mengenai hubungan publik yang dapat saling memberikan manfaat bagi sesama serta solusi yang tepat dalam menangani isu-isu di zaman sekarang. Kekurangan yang ada dalam buku ini, tidak ada penjelasan singkat atau sinopsis buku pada bagian belakang buku, sehingga pembaca tidak tahu penjelasan kecil mengenai isi buku. Kelebihannya, terdapat macam-macam contoh penelitian yang dapat dijadikan acuan atau referensi bagi para mahasiswa. Alasan saya memilih buku ini berisi isu yang bisa menambah pengetahuan dalam perkembangan zaman yang terus berubah ini. Opininya, contoh isu yang diangkat lengkap, namun tidak ada kesimpulan secara menyeluruh berdasarkan judul buku. Yang ketiga, The Magic of Speaking, ditulis oleh Dale Carnegie. Ia adalah seorang pelopor dalam mengajarkan cara orang menghilangkan rasa takut berbicara di depan orang lain. Dalam buku ini, Anda akan mempelajari unsur-unsur penting dari mempersiapkan dan menyampaikan sebuah pidato. Terdapat juga cara berbicara di depan umum. Kekurangan yang ada dalam buku ini, tidak ada penjelasan singkat atau sinopsis yang berada di bagian belakang buku yang dapat memperjelas para pembaca untuk mengetahui sedikit isi yang ada di dalam buku itu. Sementara kelebihan yang ada dalam buku ini, terdapat banyak karikatur yang bisa membuat atau menambah imajinasi pembaca saat membaca buku ini. Alasan saya memilih buku ini berisi langkah-langkah mengenai berbicara di depan umum yang masih berhubungan dengan public speaking. Opini dalam buku ini sudah tersedia gambar karikatur yang sudah menghidupkan suasana pada saat membaca. Namun tidak terdapat kesimpulan yang dapat menggambarkan secara keseluruhan isi buku. Cukup sekian pemaparan terkait ulasan atau bedah buku yang saya lakukan. Ada kalanya apabila ada kesalahan pengucapan perkataan, saya minta maaf. Dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk melihat video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.